Hai dosen, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon. Edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga trending nih ya, yaitu sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026 yang mengatur tentang pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah, dan juga pemerintah desa. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi kita akan berbincang-bincang seperti apa regulasinya. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Muhammad Safi Sitorus selaku Kadif Penyelesaian Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan didampingi oleh Bapak Edi Susanto selaku Pranata Humas Ahli Muda Bidang Informasi Komunikasi Publik dari Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bos. Sehat Bapak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak ya? Tetap semangat. Tetap semangat ya? Iya. Pak Edi gimana? Sehat, alhamdulillah. Semangat? Semangat ya? Itu yang paling penting. Oke, ini ke Pak Sabi dulu, Pak Sabi. Kita kan pengen membahas sedikit tentang Permendagri nomor 2 tahun 2026 nih Pak. Iya. Sebenarnya masyarakat juga pengen tahu lebih dalam, pengen mengulas lah sedikit tentang permen ini. Sebenarnya apa sih dasarnya permen ini dan juga apakah memang ada urgensi tersendiri makanya permen ini dihadirkan itu Pak. Iya, baik. Terkait peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2000 tentang pengelolaan layanan informasi publik ini merupakan perubahan dari Permendagri nomor 3 tahun 2017. Sama juga isinya tentang pelayanan informasi publik. Namun di dalam Permendagri nomor 2 ini dia lebih spesifik ya perubahan itu. Misalnya dibuat tentang bagaimana pengelolaan layanan informasi di desa. Ya kan? Nah, kalau di Permendagri nomor 3 2017 itu tidak disebutkan. Oh, perbedaannya Iya, tidak ada lain di desa. Nah, ini sekarang sudah ada pemerintahan desa. Artinya apa? Bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melihat betapa pentingnya informasi publik di desa itu. Ya, apalagi desa selama ini mendapat anggaran cukup besar ya. Dari anggaran dana desa sampai bermiliar-miliar. Nah, sementara di dalam regulasi layanan informasi yang dilakukan yang ada di sebelumnya itu tidak diatur. Nah, di dalam Permendagri nomor 2 itu diatur secara jelas bahwa ada PPI di desa yang harus dibentuk. Ya, pasca keluarnya Permendagri nomor 2 2006 ini. Dan juga ada atasan PPID-nya. Atasan PPID itu di desa adalah kepala desa. Ya, benar. Nah, pembinanya adalah camat. Nah, di situ secara spesifik dijelaskan di dalam Permendagri itu bahwa PPID di desa itu harus ada. Siapa yang ngangkatnya? Atasan PPID. Yang membinanya adalah camat. Itu yang paling spesifik. Nah, apalagi melihat perkembangan produk-produk dalam informasi ya. Saat ini kan informasi itu sudah sangat cepat ya. Benar. Misalnya dari digitalisasi informasi ya, bagaimana membuat dokumen-dokumen publik itu bisa diakses oleh masyarakat. Di dalam Permendagri ini jelas disebutkan bahwa informasi-informasi publik itu harus bisa diakses oleh masyarakat di website-websitenya badan publik. Ya, kalau di desa selama ini kan kita melihat hanya ada dipampangkan di baliho-baliho ya. Benar. Dana desanya sekian, ini sekian. Itu yang nah sekarang harus dimasukkan ke bagian website-website desa itu harus ada. Sehingga seluruh informasi terkait dokumen publik itu bisa di-upload di website itu sehingga masyarakat boleh melihat itu. Nah, selanjutnya Permendagri ini juga menyikapi tentang adanya perubahan standar layanan informasi publik yang dikeluarkan oleh Perki nomor 1 tahun 2021. Jadi yang krusial di dalam Permendagri itu tadi menyauti tentang perubahan Perki tentang standar layanan informasi yang dulunya itu standar layanan informasi tahun 2010. Ya kan, yang terakhir. Nah, ini sekarang tahun 2021. Nah, dengan adanya Permendagri ini memberikan kepastian, ya, kepastian hukum terkait keberadaan PPID. Ya, dan itu tata organisasi PPID di masing-masing
pemerintah daerah, ya, kabupaten, kota, provinsi sampai kepada desa. Di dalam Permendagri sudah disebutkan itu apa itu pembina, dewan pertimbangan, ya. Semuanya di situ dijelaskan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga keberadaan Permendagri ini memberikan jaminan, memberikan sebuah kepastian dan keharusan bagi badan publik khususnya di pemerintahan daerah sampai desa harus membentuk PPID. Iya, PPID. Termasuk juga di dalam pasal yang terakhir itu ada terkait anggaran PP itu ditampung dalam APBN atau PPD. Disebutkan. Bagaimana teknis nanti memberikan anggaran kepada PPD itu diaturlah masing-masing pemerintah, ya, atau masing-masing badan publik. Saya pikir saya melihat bahwa Permendagri ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam hal mewujudkan keterbukaan informasi, pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat diberikan satu kepastian hukum juga ketika dia mengakses informasi dilayani. Nah, kalau tidak dilayani nanti dia boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, kami dari Komisi Informasi mengharapkan kepada seluruh badan publik, ya, khususnya pemerintahan daerah mengikuti Permendagri ini supaya pelayanan keterbukaan informasi di masing-masing pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa dilayani ketika dia memohon informasi publik. Saya pikir itu. Artinya kalau menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak ini penting Pak, kalau kita lihat perbandingan dari Permendagri nomor 3 pada tahun 2017 dengan yang sekarang yang sampai turun ke pemerintahan desa, ini menurut Bapak sangat penting Bapak. Artinya perbedaan signifikan ini turun ke desa ini dalam mengatur semua undang-undang yang ada di maksudnya regulasi yang ada di desa ini penting menurut Bapak. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena pemerintahan terkecil itu adalah desa. Apalagi desa selama ini mengelola anggaran cukup besar. Perlu keterbukaan yang sangat transparansi anggaran di desa itu perlu. Kenapa? Karena dengan transparansi anggaran itu maka seluruh dana yang digunakan bisa dikelola oleh masyarakat untuk tepat sasaran. Ya kan? Tepat sasaran. Meskipun di dalam Perki kita ada diatur Perki nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi desa. Di situ juga dijelaskan bahwa bagaimana desa membuat satu aturan main, melakukan prosedur standar operasional prosedur mendapatkan informasi publik, ya kan? Ya tetap juga dengan membentuk PPID. Itu melalui Perki, ya kan? Benar. Peraturan Komisi Informasi yang mengarahkan itu, karena tugas daripada Komisi Informasi itu adalah salah satunya membuat regulasi tentang standar layanan informasi publik. Nah, dengan munculnya Permendagri nomor 2 ini lebih menguatkan lagi bagi pemerintahan desa untuk membuat itu, perintah harus buat itu dengan nanti dibina oleh camat. Camat sebagai pembina. Iya. Camat ini kan menaungi beberapa desa kan? Iya. Jadi dia nggak boleh diam aja ketika melihat desa tidak mempunyai PPID. Nah, gitu dia. Jadi dengan adanya Permendagri ini, bahwa pemerintah melihat begitu pentingnya keterbukaan informasi desa nih. Apalagi sekarang ada koperasi merah putih. Iya. Ya kan? Itu badan publik. Nah, bagaimana regulasi itu ini bisa mengawal keterbukaan informasi, khususnya penggunaan anggaran ya. Anggaran itu dananya besar loh. Benar. Di koperasi desa itu. Nah, kalau itu tidak diatur maka bisa saja ini didiamkan, tidak terbuka dia penggunaan anggaran itu. Karena semakin terbuka, transparan mengelola anggaran publik itu, maka semakin kecil peluang untuk disalahgunakan. Kenapa? Karena masyarakat bisa melakukan pengawasan. Iya, iya. Iya kan? Iya. Misalnya anggaran dana desa untuk jalan, ya, jalan A, dusun B misalnya. Dia dianggarkan 100 juta. Diumumkan, ya kan, speknya ini. Kalau ada yang menyimpang, masyarakat bisa, salah ini Pak.
Jadi semakin banyak masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap program kerja publik ini, maka semakin kecil terjadinya penyimpangan. Tapi semakin ditutup ini keran informasi ini, yang tahu kan kepala desanya aja. Benar-benar. Ya kan? Tiba-tiba nanti udah ditangkap sama kejaksaan. Ya kan? Kan begitu. Ya kan? Ya, karena masyarakat nggak dilibatkan di dalam apa ini pengambil kebijakan ini. Sosial kontrolnya. Sosial kontrol tidak dilibatkan. Tapi kalau dilibatkan, jadi saya melihat dengan adanya Permendagri ini memang masyarakat pertama diberikan kepastian hukumnya untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, pemerintah daerah sampai desa itu diwajibkan untuk membentuk yang namanya pengelolaan informasi publik melalui PPID. Itu yang paling penting. Jadi dengan adanya Permendagri ini kita berharap seluruh desa harus sudah memiliki PPID. Jangan lagi datang masyarakat, Pak, macam mana anggaran ini? Kok apa pula peran kau minta. Nah, itu jangan seperti itu. Iya kan? Karena di dalam Permendagri jelas pemohon itu adalah masyarakat. Artinya masyarakat bukan hanya tahu tentang keterbukaan informasi, tapi juga ada dasar hukumnya, Pak. Oh iya. Dan itu memang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dijelaskan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi publik. Iya. Benar. Karena itu bagian hak asasi. Iya kan? Dan jangan lupa, kita juga, orang Bapak juga sebagai penyelenggara negara, butuh kepastian informasi ini. Contoh misalnya, ada adik kita misalnya, keluarga Bapak misalnya, yang ikut misalnya penerimaan PNS, ASN misalnya. Ya kan? Iya. Kalau misalnya ini tidak dibuka, seleksian ASN ini tiba-tiba ada yang tidak sesuai, ya kita kan menggunakan hak kita. Benar. Jadi bukan hanya untuk masyarakat biasa saja, untuk seluruh kita warga negara perlu mendapat hak informasi publik itu. Jadi di desa ini itu yang harus diterapkan. Nah, ini tugas Kominfo lah kan. Benar. Melakukan pembinaan, ya. Kalau dulu kan Kominfo ini udah ke camat ini. Iya. Nanti camat-camat dipanggil, ya kan? Ini camat, ini tugas kalian untuk membina desa-desa untuk melakukan pembentukan PPID. Ada evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh pembina. Jadi tugas Kominfo agak ringan ini. Ya, kan Kominfo nih. Kalau belum keluar Permendagri 22 ini kan, Kominfo yang seluruh desa dipanggil. Sekarang udah didelegasikan, camat, ini apanya ini. Ya kan, apakah nanti itu melalui asisten pemerintahan atau kabak tata pemerintahan kan? Nah, ini saran koordinasi lah. Tapi yang jelas saya melihat Permendagri sangat baik, ya, supaya memberikan kekuatan bagi pemerintah daerah untuk memaksa supaya desa-desa ini buat PPID melalui camat nanti sebagai pembina. Itu dia, Bos. Oke, saya ke Pak Edi dulu nih. Pak Edi, kalau tadi sempat dikatakan Pak Taufik bahwasannya tinggal enak nih. Kominfo tinggal dari dulunya desa-desa sekarang tinggal camat dong ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk regulasi sebenarnya untuk kita tahu keterbukaan informasi di Deli Serdang sendiri, Bapak, itu sebenarnya yang sudah berjalan itu seperti apa, Bapak? Baik, kalau untuk Deli Serdang ini yang sudah berjalan, ya kan, mengacu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pak, ya kan, kita sudah menjalankan dengan sesuai dengan undang-undang itu, yaitu mengadakan suatu sosialisasi, Pak. Sosialisasi, ya kan, yang kita undang itu adalah OPD, ya, dari OPD kecamatan sudah kita lakukan untuk mendapatkan suatu sosialisasi peraturan Undang-Undang 14 tadi. Di situ nanti kita bekerja sama orang dari Komisi Informasi Provinsi itu sebagai narasumbernya di sana, dan masukan juga itu terkait dengan sebagai pemohon. Saya menyampaikanlah kalau ada pemohon itu paling tidak dia wajib. Kalau perorangan itu adalah KTP, Pak, ya, fotokopi KTP. Kalau dia umpamanya lembaga hukum, dia harus ada anggaran dasarnya itu. Habis itu kadang-kadang pemohon ini tidak tahu juga, Pak, terkait keterbukaan informasi publik. Dia maunya minta, tapi persyaratan daripada pemohon itu
dia kurang memahami juga, Pak. Maka kita selalu kalau sebagai PPID di Dinas Kominfo itu ada suatu pelayanannya, Pak. Ada pelayanannya, jadi sehingga orang yang memohon itu bisa juga dia langsung di OPD, bisa juga melalui di PPID. Karena kita ada strukturnya, yaitu atasan PPID itu adalah sekda. Saya ulangi, pembina itu adalah Pak Bupati, atasan PPID adalah sekda, dan PPID-nya utamanya di Dinas Kominfo, dan OPD pelaksananya itu di OPD. Jadi saling mengkaitkan itu, dia saling kerjasama kami, Pak. Ya kan? Di Kominfo-nya aja dia ada suatu bidang di struktur itu. Bidang pengelolaan data, bidang pelayanan informasi, dan bidang sekretariatan, dan di bidang penyelesaian sengketa itu adalah di Kabak Hukum. Jadi kami selalu koordinasi apabila ada suatu pemohon yang mau sengketa, kita adalah suatu gerbangnya kita. Gerbangnya suatu pemohon informasi apanya. Jadi kalau ada pemohon informasi harus melalui kita juga bisa, langsung pun bisa. Dan di situ juga kadang-kadang kita ini di pemerintahan ini kita harus tahu, yaitu ada 3 informasi yang wajib diinformasikan secara wajib. Satu yaitu informasi yang setiap saat, Pak. Tersedia setiap saat. Ya. Yang kedua adalah informasi yang berkala. Dan yang ketiga adalah informasi yang serta-merta. Dan yang keempat adalah informasi yang dikecualikan. Nah, ini tahun 2024 semalam sudah kami godok informasi yang dikecualikan. Sudah kami godok, kami panggil dinas-dinas, informasi mana yang tidak bisa kita berikan dan informasi mana yang bisa kita berikan. Itu sudah disahkan Bupati? Udah, Pak. Udah itu ya, udah kita bikin suatu perbuknya, Pak. Udah ada? Udah ada, Pak. Itu harus diperbarui, dimutakhirkan. Ini ada karena Permendagri nomor 2 tahun 2026 yang dari keturunan dari Undang-Undang 15 tadi, jadi kami akan godok lagi, Pak. Ini kan ada perubahan lagi. Iya, jadi kan di dalam Permendagri itu dijelaskan bahwa informasi berkala itu dimutakhirkan per 6 bulan sekali. Ya kan, namanya berkala. Ya kan. Nah, mana yang informasi terbaru dimutakhirkan dia. Nah, kalau untuk informasi yang dikecualikan itu harus melalui uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi itu berisikan tentang undang-undang yang mengatur kenapa itu dikecualikan. Ya kan? Apa konsekuensinya ketika dibuka? Dan ada masa ini ditutup. Nggak selamanya, misalnya informasi A misalnya masa dikecualikan itu setahun. Nah, setahun bisa dibuka. Ya kan? Misalnya dalam proses pelelangan kan itu. Ada misalnya proses pelelangan ini kalau ini dibuka mengganggu proses pelelangan, ya kan? Nah, ini harus ditutup selama proses masa pelelangan. Misalnya begitu kebijakan dari pemerintah Deli Serdang. Ya dibolehkan saja sepanjang alasan-alasan untuk menutup itu logis dia. Ya, yang bisa diterima dengan berdasar undang-undang, bukan berdasar kepentingan tertentu. Ya kan? Nah, jadi saya berharap ini Perbup nomor tahun 2022 ini nomor 55, Pak ya. Nah, itu harus direvisi, Pak. Disesuaikan dengan Permendagri yang sudah ada. Artinya dengan adanya Permendagri ini menambah klausul. Kalau selama ini Kominfo yang menjadi apanya, nanti masukkan camat sebagai pembina PPID desa, ya kan? Nah, kemudian aturannya apa lagi tentang pemutakhiran informasi publik tadi, informasi berkala, ya. Kalau informasi serta merta ini terkait informasi hajat hidup orang banyak. Misalnya ada terjadi misalnya penyakit ya. Di Deli Serdang misalnya penyakit malaria, ya kan, mau wabah di Kecamatan Pancur Batu misalnya, terus sampaikan bagaimana bahwasannya penyakit malaria ini akan menimbulkan korban merebak yang bahaya, harus dibuat usahanya bla 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 gitu, harus ada, itu harus disampaikan secara lugas dan tegas.
Nah, terkait dengan tadi permohonan informasi dari masyarakat. Jadi Permendagri ini mengatur jenis permohonan informasi ada 3 dari masyarakat. Itu harus pakai KTP, iya kan? Dari kelompok masyarakat itu harus ada surat kuasa. Dan dari berbadan hukum atau LSM itu harus ada akte notaris yang menjelaskan tentang badan hukum LSM tersebut. Dan akte notaris ini harus sudah disahkan oleh Kementerian Hukum. Ada Dirjen AHU-nya. Nah, jadi harus membawa itu dia. Si pemohon ini dari LSM A misalnya, minta informasi ya ke Kominfo terkait dana desa, dia harus membawa itu. Nah, PPI dia harus tahu mana apanya Pak, dasar hukum LSM Bapak. Ini ada akte kami. Loh, ternyata belum disahkan Kemenkumham. Oh, belum bisa diterima. Sertakan dulu Dirjen AHU-nya. Masa berlakunya berapa tahun itu Pak? Kan ada masa berlaku 5 tahun periodisasi. Kalau berganti pengurus baru itu mendaftarkan. Oh iya, itu harus dilihat itu Mas PPID itu. Harus mengetahui ya keberadaan LSM itu. Jangan Pak, ini LSM sudah mati periodisasi diapakan. Berarti LSM ini tidak update kan, tidak berjalan dia. Tugas itu kan apa? Tapi ini berlaku juga nggak untuk kelompok masyarakat? Kalau kelompok masyarakat, misalnya ada 5 kelompok masyarakat, dia mengkuasakan kepada salah seorang yang dianggap mampu untuk berkomunikasi dengan PPID, ya kan? Dengan syarat harus ada surat kuasa dari kelompok masyarakat itu. Ditandatangani dengan di atas materai 10.000. Dengan melampirkan orang-orang yang diwakili KTP-nya. Misalnya kita ini ya, kita minta informasi terkait dana desa misalnya. Dana desa A, ya kita ini harus menguasakan kepada Pak Edi. Kami menguasakan kepada Pak Edi untuk mohon informasi. Apa syaratnya? KTP kita dilampirkan. Yang mohon itu kepada PPID. Surat kuasanya. Ada surat kuasa. Nah, kemudian teknisnya macam mana? Kalau si pemohon datang langsung ke PPID, jadi dalam Permendagri ya, mesti lanjutan ya. Ya, benar. PPID Badan Publik harus membuat formulirnya, Pak. Form. Diisi tuh. Jadi Badan PPID Badan Publik itu harus tersedia formulir. Menyediakan. Ya, di Bumpan itu ya. Udah ada kan? Jadi kita berharap ketika masyarakat datang langsung dia mengisi apa yang kau minta, ini apanya ini. Oke. Syarat juga. Tapi kalau dia mengirim surat melalui surat, tidak perlu mengisi form itu. Jangan disuruh datang, ini kalian isi, nggak boleh. Kalau dia melalui surat, misalnya Bapak ini kan dari apa sana, Pancur Batu sana, pun jauh kemari. Benar. Kayak surat lah. Pak Edi, aku minta informasi terkait penggunaan dana desa di Tuntunga. Ya kan? Ini apaku ini. Jangan Pak Edi suruh datang, datang kemari dulu. Isi formulirnya. Nggak usah. Tapi kalau dia datang, baru isi. Ya? Gitu dia tariknya. Jangan Pak Edi mempersulit masyarakat kita kan. Datang dari apa sana, dia merebut sana kan. Kemarin untuk mengisi formulir, nggak perlu. Tapi kalau datang dia, Pak, aku isi dulu. Apa kau minta? Ini. Nanti orang Pak Edi yang berkoordinasi dengan desa sana, pemerintah desa. Ini ada permintaan informasi, tolong diantarkan kemari. Atau Pak Kades datang, ini. Kan begitu? Persoalannya, banyak desa ini nggak ada formulir apanya, formulir informasi publiknya, ya kan? Bahkan tak ada PPID-nya. Iya kan begitu Pak Edi? Betul Pak Edi kan? Betul. Ini kan tadi sengketa di Komisi Informasi, iya kan? Tak tahu kepala desanya apa itu keterbukaan informasi, iya kan? Dianggapnya semua masyarakat ini datang hanya minta duit. Nah kan banyak terjadi nih. Ini mengganggu kerja aja Pak, ini kami terganggu. Kenapa ganggu terkerja? Ini sekarang kan Bapak dananya ada, sampaikan ada ini anggarannya. Ketika Bapak tidak menyampaikan ini berarti ada sesuatu. Ada apa itu sih? Kenapa Anda tidak menyampaikan itu? Nah ini persoalan. Ini terjadi sengketa. Ya kan? Nah, dengan adanya Permendagri ini, maka ini harus merubah mindset kepala desa bahwa anggaran negara itu untuk masyarakat. Informasi disampaikan kepada masyarakat, bukan dirondokkan. Ya kan? Benar. Nah, itu dia. Nah, inilah peran PED orang Kominfo ini dalam rangka melakukan pembinaan, supervisi
kepada seluruh perangkat OPD ya, organisasi perangkat daerah, Iya. ya, di Deli Serdang. OPD itu masih banyak yang nggak tahu PPID ini apa. Mudah-mudahan udah tahu lah PPID ya. Kemarin kita kan udah rapat tentang apa ya, asosiasi tentang informasi kecualikan ya. Jadi saya pikir itu yang harus diberikan pemahaman. Nah, mulai sekarang ini Kominfo harus turun tangan ini, manggil camat dulu. Ya. Sampaikan ini, Permendagri ini ada perintah, Pak Camat, Bapak sebagai pembina. Ya kan? Yang melakukan pengawasan, evaluasi terkait desa-desa yang belum memiliki PPID. Ya. Nah, kami kemarin ada menyidangkan beberapa kepala desa ya di Deli Serdang kemarin itu. Ya memang ada kepala desa yang nggak datang, dipanggil. Ya. Ada yang datang. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kepala desa terkait keterbukaan informasi tidak sama. Apalagi regulasi kan berubah terus. Benar. Iya kan? Benar. Dari 2017 ini Permendagri 2026, tahun depan ada lagi. Ini kalau kepala desanya nggak cakep ini bahaya juga ini. Iya. Apa itu katanya kan? Tak tahu dia. Yang tahu mungkin dia penerima anggaran dana desa menggunakan udah selesai. Nah itu dia bos. Benar. Jadi mungkin salah satu ini juga Pak ya. Jadi satu hambatan atau mungkin tantangan Pak ya di masyarakat ya. Karena untuk perubahan terusnya tadi selalu ada aja terus ya Pak. Regulasinya regulasi perubahan terus. Jadi ada. masyarakat baru tahun-tahun yang lalu kayaknya udah beda lagi nih tahun ini. Ya itu tadi. Nah artinya gini Pak, Kominfo pasti sering dong Pak melakukan mungkin sosialisasi ya kepada masyarakat. Nah kalau boleh tahu nih sosialisasi yang dilakukan di Kominfo sendiri nih ke desa-desa itu seperti apa sebenarnya Pak Edi? Bulan Januari semalam kami udah sosialisasikan dengan PPD Desa Pak. Kami lakukan itu yaitu di 22 kecamatan Pak. Kami panggil di desa itu, kami sosialisasikan itu terkait PPD desa itu harus membuat dia PPD desanya, pembentukan strukturnya. Satu. Yang kedua yaitu bagaimana untuk menanggapi pemohon informasi publik. Dia selalu minta suatu kegiatan anggaran non fisik di desa. Jadi apabila tidak ditanggapi, dia bisa nanti kena sengketa. Selalu saya usahakan terus bersosialisasi macam itu Pak. Duduk kecamatan semalam itu saya sudah lakukan. Habis itu banyak juga di desa itu tidak tahu itu PPD itu Pak. Benar. Banyak saya tanya nggak tahu itu Pak. Iya. Ya. Karena kenapa tidak tahu PPD? Karena selalu kami kasih informasikan Pak, besoknya udah jadi tidak kepala desa lagi, rotasi. Jadi yang baru ini nggak tahu, ya kan? Ya, jadi yang baru ini nggak tahu, maka kami selalu sosialisasi PPD itu di desa-desa. Semalam udah 22 kecamatan kami lakukan. Ya. Banyak orang pemohon informasi, dia tahu dia abaikan aja, artinya tidak ada indikasi dia sama Undang-Undang 1428 tadi. Maka kami terus lakukan, dan ada suatu peraturan, yaitu kadang-kadang kan orang mohon itu 10 hari. 10 hari. Saya tanyakan juga, apabila nanti ada suatu kesibukan, bisa saja Bapak desa itu minta pertambahan waktu yaitu 7 hari. 7 hari kerja. Jadi semuanya adalah 17 hari kerja. Minta pertambahan waktu. Itu adalah suatu keringanan. Ya. Suatu keringanan sebagai termohon informasi. Dan itu harus ditanggapi. Harus ditanggapi. Karena kalau tidak ditanggapi, nanti marah ini pemohon ini. Iya kan? Benar. Karena anggaran yang didapat untuk kegiatan itu wajib diinformasikan, yaitu anggaran yang dipakainya anggaran APBD, APBN, dan bantuan swasta. Itu wajib diinformasikan. Dia berkaitan dengan informasi yang diklasifikasikan tadi, ya kan Pak? Itu Pergub nomor 1 tahun 2017. Itu adalah pengklasifikasian, yaitu suatu informasi yang dikecualikan, informasi yang di serta-merta, informasi yang berkala, itu di situ ada semua. Ya. Itu Pak. Nah menarik nih Pak.
dengan adanya seperti hal yang Bapak sampaikan tadi, kita pengen tahu juga nih Pak, dari peran sendiri Bapak dari divisi penyelesaian sengketa informasi ini Pak dalam mendukung implementasi nih Pak Permendagri nomor 2 tahun 2026 ini seperti apa Pak dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi di pemerintahan daerah sendiri Bapak? Ya, tadi saya katakan bahwa Permendagri itu memberikan suatu kepastian tentang keberadaan PPID. Ya. Dari Permendagri nomor 3 2017, di situ juga sudah jelas bagaimana peran dan fungsi PPID itu dalam melakukan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik. Nah, di dalam Permendagri nomor 2 2006 ini ditambahi lagi bahwa ada fungsi-fungsi daripada pembina, ya, Dewan Pertimbangan, ya, PPID pelaksana, ya, ada petugas pelayanan. Itu disiapkan di dalam satu grup PPID itu. Ada petugas yang melayani ketika masyarakat yang datang secara langsung minta informasi publik. Ya kan? Nah, kalau ini semua sudah terlayani, informasi publiknya sudah disiapkan oleh badan publik, katakanlah sudah ada di website. Ya, contoh misalnya Pemkab Deli Serdang, dia sudah menyajikan itu laporan pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2024 di websitenya misalnya, ya kan? Nah, ketika ada masyarakat yang datang ke petugas lain informasi publik minta, Bapak Ibu saya mau minta LPJ Bupati tahun 2024. Oh, sudah ada. Silahkan di-download di website kita. Ini linknya. Kan udah selesai. Iya. Benar. Nggak perlu lagi dia harus semuanya ini. Nah, sekarang kan masyarakat itu mencari informasi itu melalui kanal-kanal resmi badan publik. Kalau udah ada kita sajikan, karena mungkin dia datang untuk meminta. Kenapa dia datang? Karena dia nggak mendapat informasi itu di kanal-kanal kita, apakah di media sosial kita, di website-website resmi pemerintah. Datanglah dia kan. Tapi kalau sudah adanya pula di website-website kita, nggak perlu lagi dia datang. Dia hanya cukup mendownload saja. Nah, terkadang itu yang nggak disajikan oleh badan publik. Padahal itu kewajiban badan publik untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Itu tadi dalam informasi berkala yang dimutakhirkan per 6 bulan sekali. Proses misalnya contoh ya, proses penganggaran itu kan hal yang sudah rutinitas kita lakukan. Setiap tahun Pemkab bersama APBD membuat musrenbang, ya kan? Musrenbang itu dimulai dari musrenbang desa sampai kepada musrenbang kabupaten. Benar. Ini kan hal yang sudah rutinitas terjadi dilakukan. Nah, hal-hal ini harus didokumentasikan dan dipublikasikan melalui PPID. Nah, persoalannya ada ini yang selalu tidak dilakukan oleh badan publik. Dia tidak mempublikasikan musrenbang tahun 2024. Apa hasilnya? Apa realisasinya? Ini yang selalu tidak diapakan. Padahal itu adalah kewajiban badan publik untuk mempublikasikan itu di media-media atau kanal-kanal resmi badan publik. Tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa mengakses. Ya, seperti saya katakan tadi, anggaran dana desa itu tidak hanya dipublis di baliho desa, karena yang mengakses itu hanya orang yang datang ke kantor desa, tapi dia harus dipublis di website desa, ya kan? Karena ketika orang mau mencari dana desa untuk desa A misalnya, dia nggak perlu datang, oh ada websitenya. Persoalannya adalah saat ini sudah berapa desa yang punya website? Ya kan? Benar. Bisa dihitung. Di desa Tengkuasa masih banyak, ya kan? Belum ada website desanya. Padahal Deli Serdang ini adalah salah satu kabupaten yang menjadi sorotan. Kenapa? Karena dia punya bandar internasional. Dan desa-desa ini udah merupakan desa-desa yang seharusnya sudah menjadi digitalisasi yang sudah terkonek dengan jaringan internet. Persoalan kita prihatin, sudah berapa desa yang di Deli Serdang ini punya website? Mungkin Kominfo bisa menyebutkan itu, desa-desa mana saja yang sudah punya website. Ya kan? Ukuran kan di situ. Kalau website nggak ada, berarti desa belum terbuka. Karena
setiap tahun Komisi Informasi Pusat itu melakukan penilaian terhadap desa-desa yang terbuka. Ya kalau desanya nggak punya internet, ya macam mana mau terbuka dia? Benar. Ya, itu saja parameter untuk pengukurannya ya. Makanya tugas Kominfo lagi nih untuk melakukan pembinaan ya melalui camat. Semua desa harus ada website dong, ya kan? Bagaimana desa itu kita berharap punya studio podcast seperti ini, ya, karena masing-masing desa itu punya potensi masing-masing. Ada potensinya ekonomi masyarakatnya, ada potensi alam seperti desa-desa yang ada di Pancur Batu sana, bahkan ada ekonomi seperti di Naga yang punya wisata makan, kan ada Paluh Naga, ya kan? Nah itu kan macam potensi desa. Di Siner di Pandelapu itu. Ada yang masalah dia bisa sawah jadi tempat wisata. Ini harus didorong, ya. Yang tugas daripada Kominfo sebagai ini. Saya pikir itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, harapan Bapak terhadap pemerintahan dalam mengimplementasikan Permendagri nomor 2 tahun 2026 ini seperti apa, Bapak? Dan kita beralih sedikit, Bapak, dari sudut pandang yang lain. Artinya, seperti apa sih sebenarnya kepedulian masyarakat terhadap Permendagri sendiri? Atau mungkin terkait PPID. Banyak mungkin masyarakat juga yang acuh tak acuh. Apakah ini menjadi tugas Kominfo juga dalam membungkusnya agar lebih menarik, agar masyarakat lebih peduli dengan ada dasarnya Permendagri nomor 2 tahun 2026 ini, Bapak? Ya, jadi begini, ada hak dan kewajiban. Benar. Ya, hak masyarakat itu bisa dia mengakses informasi publik. Kewajiban badan publik, pemerintah, menyampaikan seluruh dokumen informasi publik ke media-media yang bisa diakses masyarakat. Ya kan? Nah, bagaimana cara kita masyarakat supaya lebih peduli terkait dengan keterbukaan informasi? Tentu dia kalau ada kepentingan mencari informasi ini. Benar. Iya kan? Tapi kalau misalnya tidak kepentingan, dia akan cuek-cuek aja. Tapi nanti dia ketika ada dia kepentingan, dia mencari. Nah, di situ kadang-kadang dia tidak dapatkan, ya kan? Ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik, ya kan? Nah, masyarakat yang peduli terkait keterbukaan informasi ini tentu akan selalu mendatangi badan-badan publik, mana nih informasi terkait anggaran. Karena yang sering sengketa itu persoalan anggaran ini, Pak Edi kan. Benar. Nah, pemerintah badan publik harus menyampaikan itu. Anggaran yang di masing-masing OPD, di masing-masing publiknya ya harus disampaikan. Jangan tunggu diminta dong. Misalnya sampaikan aja ini. Paling tidak laporan pertanggungjawaban. Setiap tahun kan ada itu. Ada. Iya kan? Yang sudah diaudit atau apa. Nah, sehingga kalau masyarakat sudah terlayani dengan baik dan informasi publiknya sudah bisa diakses, maka sengketa akan kecil terjadi kemungkinan. Benar. Ini yang nanti jadi persoalan ketika masyarakat minta nggak dapat atau badan publik nggak menjawab, ini dari sengketa. Ketika kita sengketakan, kadang-kadang badan publik nggak datang. Itu tadi. Jadi tidak ada kepedulian dari badan publik untuk melayani masyarakat untuk keterbukaan informasi publik tadi. Karena apa? Karena sanksi daripada pelanggaran keterbukaan informasi ini kecil dia. Paling penjara sekitar setahun, ya, denda 5 juta, kecil. Nggak seperti korupsi ya, tangkap, ya kan? Jadi gue takut, ada takut, ya kan? Ini kan enggak. Ini sebenarnya keterbukaan informasi ini adalah salah satu merubah mindset kita. Lebih kepada moralitas pejabat publik. Kalau pejabat publik itu tidak terbuka, kan rendah. Mana integritasnya? Ini mendorong ini. Tapi kalau misalnya tadi ada aturan sanksinya, misalnya kalau pejabat nggak buka dihukum 5 tahun, ini pasti terbuka semua ini. Ada pidana yang besar situ kan? Ada risiko. Tapi kan nggak seperti itu. Makanya didoronglah regulasi itu, bagaimana pejabatnya melek
terkait keterbukaan informasi, sehingga ketika dia sudah mengerti keterbukaan informasi, seluruh kebijakan publik itu, ini publik ya, bukan pribadi, diberikan ke masyarakat, akses, dapat. Kenapa? Karena sudah ada penggunaan anggaran itu untuk anggaran sudah ada tupoksinya, iya kan? Dana bos untuk ini udah ada. Jadi ketika ada pejabat yang menyimpang dari regulasi, berarti dia menyimpang itu. Benar. Dana desa untuk ini sekian, kan sudah ada masing-masing. Jadi nggak ada peluang sebenarnya untuk diselewengkan. Ya, apalagi disampaikan ke publik, ini dia. Mau kalian tengok, nah ini. Nggak takut kepala desanya. Apa mau kalian buka lagi? Ini semua. Kenapa? Karena dia sudah membuka. Iya kan? Sudah dilaksanakan. Nah mungkin Pak ini yang paling banyak mengalami, misalnya ada LSM minta dana desa sampai berapa banyak, ya kan? 3 tahun minta dia. Nah, itu dia. Saya pikir itu. Jadi dengan adanya Permendagri ini, ya, kita berharap sengketa-sengketa informasi publik tidak akan terjadi lagi lah, ya. Kenapa? Karena keterbukaan sudah dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir demikian. Oke, luar biasa nih pembahasan kita tentang sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026 Bapak ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Kominfo sendiri nih Bapak, sebenarnya yang sudah terjadi ini ya, apakah memang banyak masyarakat yang mungkin bicara sedikit data yang tahun-tahun sebelumnya melalui PPID ini banyak nggak sih sering terjadi pemohon ini Bapak? Tahun 2026 ini masih ada 2 orang juga Pak yang minta kemari, tapi itu langsung kita diposisikan di tempat yang tujuan yang dia mohon itu Pak. Kalau di sini kita tujukan juga sama dia, dan saya pun kadang-kadang ada juga pemohon ini yang nggak mengerti juga Pak. Dia hanya kadang mungkin ingin tahu aja kan, tapi setelah kita datang di pelayanan, kita kasih formulir, terus dia isi, terus kita kasih tahu bagaimana untuk cara pemohon juga. Banyak juga pemohon ini yang nggak tahu Pak. Iya, jadi kalau untuk dari Serdang terakhir itu sengketa informasi antara masyarakat namanya Rinaldi dengan atasan PPID Puskesmas Bandar Kalipa. Iya. Nah, di dalam proses sengketa informasinya, atasan PPID Puskesmas Bandar Kalipa tidak pernah hadir, sehingga kita putuskan karena dia tidak hadir 2 kali berturut-turut. Ya kita sudah putuskan, terakhir saya komunikasi dengan Anwar ya, karena nggak hadir juga. Nah itu dia, jadi sudah kita putuskan, itu tuh 2026 ini saya pikir yang terbaru ya, ada sengketa informasi antara masyarakat dengan atasan PPID Puskesmas Bandar Kalipa, jadi Kecamatan Medan Tembung lah itu Pak ya. Iya. Terus semalam pun sudah kami panggil juga. Yang mana? PPID kami Pak. Di tempat PPID Kominfo. Ya, apa puskesmasnya? UPD Puskesmas Bandar Kalipa itu kami panggil juga kemari, kami arahkan kalau macam ini harus ditanggapi. Ya putusan itu udah dieksekusi, sudah diberikan. Yang mana Pak? Yang diminta? Belum rasa. Diberikan. Karena itu menyangkut anggaran-anggaran untuk apa? Untuk petugas kesehatan apa segala macam. Nah itu terbuka Pak, nggak ada ditutupi. Nah itu kadang-kadang PPD nggak memberikannya, takut dia. Nanti salah gunakan apa segala macam. Kalau nggak ada masalah, apa takut? Kasihkan aja. Karena memang intinya adalah keterbukaan informasi Pak. Iya, karena ada kita gunakan kan. Ya kalau sedikit ya cuma buat kan. Nggak ada yang yang tidak benar, yang salah. Semua pasti ada salah. Dia berjabat melaksanakan kegiatan itu, dia kan benar masalah. Itu saya pikir. Oke, mungkin yang terakhir nih Bapak, mungkin closing statement Bapak, hal apa yang ingin Bapak sampaikan nih buat masyarakat ya yang nonton kita, boleh mungkin terkait Permendagri nomor 2 tahun 2026 agar masyarakat juga lebih paham Bapak ya, sebenarnya seberapa pentingnya PPID ini, regulasi PPID yang ada, apalagi kalau sekarang sesuai dengan tahun 2026 ini sampai ke desa Bapak ya. Nah itu dia, kira-kira apa hal yang ingin Bapak sampaikan? Baik, jadi pertama, Permendagri nomor 2 tahun 2026 memberikan kepastian satu pada masyarakat sebagai pemohon informasi. Ya, masyarakat dilindungi undang-undang untuk dapat informasi publik. Ingat, informasi publik bukan informasi lain. Yang kedua, memberikan jaminan juga keberadaan PPID, memerintahkan kepada pimpinan daerah untuk segera membentuk PPID. Ya, apalagi di dalam Permendagri nomor 2 tahun 2026 sampai PPID desa. Ya. Camat sebagai pembina harus paham.
Sehingga dengan adanya aturan ini lebih memberikan keleluasaan, lebih memberikan kepastian hukum keberadaan PPID. Jadi kami berharap bahwa PPID desa ini, khususnya di Desa Serdang, harus sudah ada tahun 2006 ini. Benar. Ya, jangan hanya apa saja, udah Kominfo juga harus melihat realisasi di lapangan. Jangan sosialisasi tapi tak ada Benar. realisasinya. Mana PPID-nya? Oh Pak Buin, mana SK-nya? Dari SK yang ada. Yang terakhir, untuk di Desa Serdang kami berharap semua desa harus ada website. Apalagi saat ini anggaran sudah dikucurkan, ada website desa, ada website nanti Koperasi Merah Putih. Kenapa? Karena supaya masyarakat yang berada di seluruh antero negeri ini bisa melihat keterbukaan informasi di tingkat desa-desa ini. Saya pikir demikian. Oke, mungkin dari Pak Edi, dari selaku dari Dinas Kominfo juga ya. Mungkin hal apa yang mau disampaikan ini Bapak, mungkin juga boleh terkait Permendagri nomor 2 tahun 2026 ini agar masyarakat juga lebih paham ini Bapak. Saya sarankan kepada BPD pelaksana yang ada di kecamatan, desa, itu kalau ada suatu permohonan wajib diinformasikan terkait kegiatan. Kan ada suatu masyarakat yang mohon kepada BPD atau desa, karena itu adalah anggaran itu yang wajib diinformasikan, karena itu ada suatu peraturan yang mengatakan anggaran yang dapat diinformasikan adalah suatu anggaran dari pemerintah, APBD, APBN dan bantuan, itu wajib diinformasikan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 1428 dan Pergub nomor 1 tahun 2001 Pak. Itu saja. Itu saja Bapak. Itu saja. Oke, luar biasa juga dari Pak Edi ya, luar biasa. Buat Pak Safi, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita. Pak Edi juga, selaku tuan rumah Bapak. Oke deh, buat masyarakat dari Serdang, berakhir sudah podcast kita mengenai sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026. Semoga menjadi informasi dan edukasi bagi kita semua ya. Ternyata seperti apa pentingnya dan regulasinya Permen tadi ya, luar biasa. Dan berakhir sudah podcast kita, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin mewakili Bapak Sapi dan juga Bapak Edi dan seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dari Kominfo Stan. Salam Deli Serdang, sehat.